Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan laporan proyek UAS, komputasi paralel dan terdistribusi. Baik, sebelum itu lebih baiknya kita perkenalan diri dulu. Saya Muhammad Yazi Sasika Putra dengan akhiran NIM 135. Saya Kaila Stefania Adivia Siva dengan NIM akhiran 143. Saya Amain Hamidah dengan akhiran NIM 133. Saya Nisa Farhana dengan NIM akhir 128. Baik, kita akan mempresentasikan proyek kami parallel test calculation untuk 100 perusahaan menggunakan pendekatan MPI scatter-getter. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya, yaitu yang pertama ada di volume data besar. Perhitungan PPH badan harus dilakukan untuk 1000 perusahaan sekaligus dengan skema tarif progresif yang berbeda per kategori. Lalu yang kedua ada proses sekuensial lambat, yaitu pemrosesan satu persatu atau looping biasa. Pada data sebesar ini membutuhkan waktu komputasi yang tidak efisien. Dan yang ketiga, peluang paralelisasi, yaitu setiap perhitungan pajak antar perusahaan bersifat independen, cocok didistribusikan ke proses sekaligus dengan MPI. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama ada menerapkan pola scatter-getter pada MPI untuk mendistribusikan beban perhitungan pajak ke beberapa proses paralel. Lalu yang kedua mengukur speed up dan efisiensi sistem melalui pengujian strong scaling pada beberapa jumlah proses 1, 2, 4, dan 8. Lalu yang terakhir ada memvalidasi kebenaran hasil perhitungan pajak melalui automated unit testing. Lalu yang ketiga ada dasar teori, yaitu MPI dan pola scatter-getter. Di sini terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama model SPMD, single program multi data. Semua proses menjalankan kode yang sama dengan data berbeda. Yang kedua, MPI scatter membagikan data master ke seluruh proses worker secara merata. Dan yang ketiga, MPI getter mengumpulkan kembali hasil komputasi tiap proses ke proses master. Yang terakhir ada hukum AMDA. Percepatan maksimum dibatasi oleh porsi kode yang tidak bisa diparalelkan. Lalu di sebelahnya ada skema tarif. Untuk di kategori UMKM, omsetnya itu mencapai 4,8 M dan tarifnya sebesar 0,5%. Untuk yang menengah, omsetnya berada di 4,8 M sampai 50 M, tarifnya sebesar 11% sampai 22%. Dan untuk kategori yang besar, omsetnya mencapai 50 ke atas dan tarifnya sebesar 22%. Dataset 100 perusahaan dummy atau sintetis, kolom ID, omset, laba, kena pajak, kategori. Oke. Di sini ada arsitektur sistem, alur scatter-getter, master membaca dan membagi data. Tiap worker menghitung hasil dikumpulkan kembali, yang dimana master baca request, lalu scatter bagi data dan worker hitung pajak. Setelah itu getter kumpulkan hasil lalu simpan output. Master rank 0 membaca dataset, menghitung pembagian data, compute split size, lalu scatter ke seluruh proses. Worker semua rank menghitung pajak secara vektorisasi nampi pada bagian data masing-masing. Calculate text. Master rank 0 mengumpulkan seluruh hasil dengan getter, lalu menyimpan ke output result per request. Ini ada implementasinya. Ini adalah fungsi utama calculate text yang menghitung pajak berdasarkan 3 kategori. Tadi menggunakan vektorisasi NumPy, jadi lebih cepat daripada looping biasa. Untuk komunikasi antar proses, saya pakai scatter-v dan getter-v karena data terbagi tidak rata di tiap proses. Library yang saya pakai antara lain MPI4Py untuk MPI, NumPy untuk komputasi, Pandas dan PyArrow untuk baca tulis, Parquet, serta PyTest untuk pengujian. Pertama, kita aktifkan
kita aktifkan virtual apron-nya. Selanjutnya kita aktifkan parcom-nya. Dan kalau sini parcom-nya sudah ada nama seperti ini, baru kita lanjutkan ke berikutnya. Kita install pp install air recruitment-nya. Setelah seperti ini, kita akan generate database-nya. Buat database-nya, kita panggil apakah database-nya sudah terisi di sini, sudah dibuat. Udah. Di sini akan tertulis database berhasil dibuat, dan di sini ada 100.000 baris dengan data dan input 100k per query. Kemudian kita buat mpixn Python. Di sini pertama kita pakai yang 4 ya. Kita pakai yang 4. Di sini kita pakai yang 4. Nah, di sini oke. Sini hasilnya program selesai. Kemudian kita coba di sini yang dari satunya. Kita ganti dia ke 1. Ini 1. Lalu kita ganti pakai 2. Ini 2. Selanjutnya di sini kita pakai karena kita di sisa kita harus 4, tapi karena 4-nya sudah di atas, jadinya kita taruh yang 8 di sini. Oke, nah habis itu kita akan di sini ada kita cek Python-nya. Baru di sini import pandas pd, terus
Kemudian kita keluar program. Baru yang terakhir kita verifikasi unitnya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya untuk hasil pengujiannya, di mana sistem berhasil memproses 100.000 baris data perusahaan. Sebagai contoh, pada pengujian dengan 4 proses, total waktu eksekusinya 1:44:19 detik, namun waktu komputasi murninya yaitu waktu yang benar-benar dipakai untuk menghitung pajak dan hanya 0,0078 detik, dan ini artinya sebagian besar waktu justru habis di luar proses hitung-menghitung. Selanjutnya untuk bagian backmark strong scaling, yaitu di mana kita akan menguji sistem dengan 1,2,4 dan 8 proses MPI sekaligus untuk melihat apakah menambah proses benar-benar mempercepat sistem dan hasilnya justru di luar dugaan. Proses tunggal N1 adalah yang paling cepat dengan waktu 0,1164 detik, dan begitu jumlah proses ditambah kedua, waktunya sedikit melambat, jadi 0,1737 detik. Speed up-nya cuma 0,67 kali, bukan mempercepat malah memperlambat, dan begitu masuk ke N4 dan N8, waktunya melonjak drastis ke 1,4 detik, lebih dari 10 kali lipat lebih lambat dibanding satu proses saja. Nanti potongin ya. Apa tuh ya? Kemudian untuk temuan utamanya yang dimana tidak ada speed up nyata pada percobaan ini, yang dimana N1 proses tunggal justru paling cepat, dan untuk mulai N4-nya total waktu melonjak lebih dari 10 kali lipat. Overhead S1, komunikasi proses MPI jauh lebih manfaat paralelisasinya. Terus untuk waktu komputasi murni tetap sangat kecil, yaitu 0,001 sampai 0,08 detik di semua N bottleneck ada pada overhead MPI, bukan pada komputasinya. Di sini ada analisis hukum AMDAL dan granularity. Dataset 100.000 baris relatif kecil, komputasi per proses selesai dalam hitungan milidetik, menambah proses, menambah overhead, swap proses, sinkronisasi scatter, getter, komunikasi antar node. Ketika beban kerja perprosesan terlalu kecil dibanding overhead, penambahan proses justru merugikan. Dan juga di sini juga ada implikasi praktis, yang dimana jumlah proses optimal bergantung pada ukuran data, bukan selalu semakin banyak semakin cepat. Untuk dataset jutaan baris, overhead relatif akan mengecil dan manfaat paralelisasi lebih terasa. Disarankan menguji beberapa ukuran data dan jumlah proses untuk menemukan titik efisien terbaik. Yang terakhir ada kesimpulan, sistem berhasil menghitung parallel task calculation untuk 100.000 perusahaan menggunakan pola MPI scatter getter dengan benar. Seluruh unit tes 3/3 lolos, memvalidasi kebenaran logika perhitungan tarif progresif. Pengujian strong scaling menunjukkan peduk tidak selalu linear, dipengaruhi overhead komunikasi dan granularity data. Pengembangan lanjutan, uji dengan dataset lebih besar dan cluster multinode untuk melihat manfaat paralelisasi yang lebih nyata. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.